Jadi ini yang aku pesan adalah vegan burger. Pakai alpukat, pakai caramelized onion, keju, sama dagingnya itu vegan guys. So no meat. Oops. Ada reminder. Oh, aku lupa. Ternyata minggu depan itu keponakan aku ulang tahun. Untung ada reminder. Biasanya kalau ada anggota keluarga yang ulang tahun, aku biasanya beliin kado. Biasanya aku kirim uang gitu ke Indonesia, ke mama aku, terus mama aku yang beliin kadonya gitu guys. Karena nggak mungkin aku beli kado di sini, terlalu terlalu jauh dan terlalu mahal pasti ongkirnya. Jadi kadonya tetap beli di Indonesia, cuman biasanya aku kirim uangnya gitu. So sebentar ya, aku mau kirim uang ke mama aku dulu sebelum aku makan burgernya. Ntar keburu lupa. Jadi aku kalau kirim uang ke Indonesia itu aku pakai aplikasi yang namanya PaySend guys. Biaya kirimnya murah banget karena dia flat rate. Terus selain itu nilai tukarnya juga bagus. Jadi aku sudah punya aplikasinya, aku tinggal klik aja di aplikasi itu. Jadi ini aku mau kirim $100. Aku bisa lihat jumlah nilai tukarnya dulu sebelum aku kirim. Jadi aku kirim $100, nanti mama aku terimanya itu 1.427.000. Jadi nilai tukarnya sekitar 14 ribuan ya. I think that's very good. Terus ditanyain kirim ke siapa, aku pilih parent, terus alasannya aku pilih gift atau kado ya. Terus udah deh, langsung kirim guys. Cepet banget dan nanti langsung masuk ke rekening bank mama aku yang ada di Indonesia gitu. Terus bentar lagi aku akan dapat SMS yang melaporkan bahwa pengirimannya sukses gitu. So easy. Kebetulan bulan ini ada promo gratis biaya kirim kalau kalian pakai promo code ini. Ya, ada di sini promo code-nya. Dengan menggunakan promo code ini, kamu mendapatkan gratis 2 kali biaya transfer ke Indonesia, bonus $2,5 untuk pengguna baru, dan nilai tukar yang lebih bagus. Caranya gampang, cepat, dan aman. Untuk info lebih lanjut, silahkan kalian follow Instagramnya PaySend di paySend_Indonesia. Oke, sekarang aku mau makan burgernya. Sekalian kita ngobrol-ngobrol ya. Ini dia, vegan burger. Dagingnya kayaknya sih terbuat dari kedelai gitu ya. Biasanya kalau daging-daging tiruan yang vegan itu biasanya terbuatnya dari kacang-kacangan gitu guys. Dan yang paling umum biasanya kedelai sih. Oke, mau ngobrol apa sih kita hari ini? Jadi kan rupanya banyak viewers aku atau followers aku itu punya hubungan dengan orang asing gitu ya. Bisa orang Amerika atau orang Eropa. Dan seperti yang kita tahu, banyak sekali orang Indonesia yang masih tergolong muda-muda lah ya, yang sudah kerja, dan mereka harus take care orang tuanya gitu. Bahasa kerennya generasi sandwich. Di Amerika, budaya generasi sandwich ini nggak terlalu kuat seperti di Asia guys. Jadi kalau di Asia kan kayak ada semacam doktrin gitu ya. Jadi kalau anaknya itu sudah mapan dan orang tuanya semakin tua, biasanya anaknya itu diwajibkan untuk take care orang tuanya gitu ya. Sedangkan di Amerika, jarang sekali orang tua yang mewajibkan anaknya untuk take care mereka ketika mereka sudah tua gitu. Nah, rupanya hal ini menjadi masalah ketika orang Indonesia yang punya hubungan dengan orang asing. Orang Indonesianya ini punya kewajiban untuk take care orang tuanya, sedangkan kalau orang asing kan orang Amerika terutama ya, mereka kan nggak mengenal budaya itu gitu. Jadi kadang agak bingung untuk membicarakan soal perbedaan budaya ini gitu. Aku pernah punya teman yang ketika istrinya yang orang Indonesia ini bilang kalau dia mau ngirim duit gitu ke orang tuanya, suaminya itu nggak ngebolehin gitu. So, aku sering ditanya sama followers aku, gimana cara ngomongnya supaya pasangan kita yang orang asing ini ngerti gitu, kalau kita itu ada kewajiban untuk take care orang tua gitu. Apalagi kalau hubungannya itu udah serius gitu kan. Udah serius, udah mau nikah misalnya, terus misalnya yang orang Indonesianya udah mau pindah ke Amerika gitu. Misalnya dia mau tetap kerja gitu ya di Amerika, itu kan nggak bisa langsung kerja kan guys. Ada masa-masa di mana kamu harus bener-bener tergantung sama pasangan kamu secara finansial gitu. Itu bisa jadi perbincangan yang agak awkward gitu ya. Kalau misalnya sama-sama orang Indonesia pasti udah sama-sama tahu lah ya kan. Nggak perlu terlalu diomongin karena udah tahu kalau anak
kalau udah mandiri, itu kebanyakan pasti dia take care orang tuanya gitu kan. Kecuali kalau orang tuanya udah tajir melintir, mungkin nggak perlu, nggak perlu bantuan anaknya. Jadi kalau di Amerika guys, orang tua pada umumnya nggak mewajibkan anak-anaknya untuk take care mereka ketika mereka sudah tua nanti gitu. Kenapa? Itu adalah bagian dari budaya Amerika yang individualistis dan independen. Orang-orang Amerika terbiasa untuk merawat dirinya sendiri sampai tua. Makanya di sini biasa melihat orang tua umur 70-an masih nyetir sendiri kemana-mana, masih belanja sendiri kemana-mana gitu guys. Itu umum banget di sini. Bahkan ketika mereka sudah pensiun, biasanya ada sebagian dari mereka yang masih kerja lagi gitu, masih cari cari kerjaan sampingan gitu. Jadi sebisa mungkin mereka melakukan semuanya sendiri. Budaya individualistis ini juga yang membuat orang Amerika bekerja keras semasa masih muda dan betul-betul mempersiapkan masa pensiun mereka dengan baik. Jadi mereka itu sudah siap-siap sejak masih muda, sejak masih kerja, itu sudah dihitung-hitung. Nanti dia mau pensiun umur berapa, kira-kira butuh duitnya berapa. Ketika mereka memutuskan untuk pensiun umur sekian misalnya, itu mereka sudah punya bekal gitu loh. Kalau pekerjaan mereka semasa muda itu tergolong pekerjaan yang bagus, justru setelah pensiun biasanya mereka makin tajir guys. Nah kalau misalnya mereka udah tua banget ya, istilahnya udah nggak bisa kerja lagi gitu ya, itu biasanya mereka memilih untuk tinggal di retirement home atau panti jompo. Jadi orang Amerika itu memilih untuk tinggal di panti jompo itu bukan karena dibuang sama anaknya atau karena dicuekin sama anaknya atau karena anaknya nggak mau ngurusin gitu, bukan guys. Tapi itu adalah pilihan mereka sendiri gitu. Jadi orang-orang tua ini mereka bayar sewa kamar gitu ya di panti jompo. Terus mereka juga biasanya bayar perawat untuk ngurusin mereka. Mereka juga banyak teman di situ. Jadi banyak dari mereka yang lebih happy justru tinggal di panti jompo. Beda dengan budaya Asia pada umumnya ya, di mana anak-anak yang sudah dewasa itu biasanya diwajibkan bahkan sejak kecil gitu ya, sudah didoktrin kalau kamu dewasa itu kamu harus ngurusin orang tua kamu gitu kan. Kayak dianggapnya kamu harus membalas budi gitu ya. Aku sendiri juga generasi sandwich. Jadi generasi sandwich itu maksudnya mereka ini terhimpit di antara orang tua dan anak-anaknya gitu. Jadi mereka harus take care orang tuanya, tapi juga harus take care anaknya gitu kan, keluarganya gitu, anak dan istri atau anak dan suami misalnya. Jadi ibarat sandwich kan roti daging yang dihimpit dengan 2 roti gitu kan. Jadi ibaratnya generasi sandwich itu adalah generasi yang terhimpit di antara orang tua dan keluarga inti gitu. Harus ngurusin dua-duanya gitu. Itu sebabnya dinamakan generasi sandwich. Aku sendiri juga generasi sandwich guys. Jadi siapa di antara kalian yang jadi generasi sandwich? Ngacung. Jadi kalau kamu punya hubungan dengan orang asing dan berencana menikah, kemudian kamu punya tanggung jawab untuk take care orang tua kamu, sebaiknya itu dibicarakan sejak awal guys. Justru dibicarakan sebelum menikah gitu. Oke, para generasi sandwich. Harapan aku sih ya, mudah-mudahan generasi muda sekarang ini bisa mengurangi jumlah generasi sandwich gitu loh. Gimana caranya? Ya kerja keras sampai kamu nggak butuh anak kamu untuk take care kamu ketika kamu sudah tua, karena kamu sudah cukup cuan kerja keras ketika masih muda ya. So let me know what you think. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di-share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!